Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak jadi nangkep yang anak-anaknya, bapak-bapaknya angkat ya. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijat ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa insyur wa fa'ina lil wadad fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala wa bismillah sadri wa yassir li amri wa nuqatan min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Desa yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Sekdes, yang sama-sama kita hormati Takmir Pengurus Masjid Al-Syakur, yang insyaallah nama masjid ini menjadi gambaran bahwasanya Desa Trona akan menjadi desa yang terus bertambah nikmat-nikmatnya, amin. Akan menjadi desa yang kaya raya, amin. Kenapa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, ini katanya Allah, barang siapa yang pandai bersyukur maka akan ditambah nikmat-nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kufur, nah maknanya kufur di sini bukan lawan dari iman, tetapi dia tidak bersyukur atas karunia Allah, maka sungguhnya azab Allah sangat pedih. Sesuai dengan nama masjid ini Asy-Syakur, ini menjadi fitrah, ini menjadi gambaran masyarakat Trona yang akan senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kita bersyukur atas nikmat yang tiada terhingga, karena nikmat-nikmat Allah itu begitu banyak. Wa in ta'udzu nikmat Allah, kalau dia begitu nikmatnya Allah, maka nikmat Allah itu tidak akan bisa kita hitung. Minimal bagaimana caranya kita bersyukur? Anak-anak sekalian, bagaimana caranya bersyukur? Dengan mengucapkan apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian cara bersyukur yang kedua, yaitu senantiasa taat terhadap perintah-perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini caranya kita bersyukur, karena nikmat-nikmat Allah itu luar biasa banyak. Kemudian kesyukuran yang paling besar, di mana asbab keimanan itu ada pada kita, di mana asbab jaminan kebaikan, jaminan kemuliaan itu ada pada kita dengan lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam harus senantiasa kita layangkan kepada beliau sebagai bentuk rasa cinta kita, sebagai bentuk terima kasih kita, sebagai bentuk kasih sayang kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, punya bapak enggak? Punya ibu enggak?
Sayang tak sama bapak dan ibunya? Kenapa sayang? Karena melalui perantara ibu dengan bapak kita lahir. Maka apa yang harus kita lakukan? Berbakti kepada ibu dengan bapak. Ini anak-anak ini kalau pergi sekolah salaman tak sama bapaknya? Benar tak? Salaman tak sama ibunya? Paling-paling anak-anak kalau pergi sekolah bapak indicate baru pergi sekolah. Nah, tidak salah. Artinya apa? Orang tua kita adalah wali-wali kita di dunia. Tetapi wali kita secara ukhuwi adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebabnya kalau kita punya anak laki-laki, jangan tidak diberikan nama di depannya dengan nama Muhammad. Makanya nama saya Muhammad Asriwandi. Kalau disebut nama saya tanpa Muhammad kayaknya ada yang terpotong. Karena tempat ini dari nama saya itu adalah Muhammad itu, yaitu yang terpuji. Nah, tapi bukan Muhammad ya Rasulullah. Makanya setiap ada yang menyebut nama Muhammad, maka sambut dia dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ada yang menyebut saya Muhammad Asriwandi, jangan dia Sallallahu Alaihi Wasallam, karena saya bukan Nabi. Nama Rasulullah yang disebut Muhammad, maka sambut dia dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Abdul Allah Rasulullah SAW adalah bapaknya ruh. Karena ruh yang pertama diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ada diciptakan bumi, sebelum diciptakan langit, sebelum diciptakan jin, sebelum diciptakan manusia lain, ruh pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, luar biasa. Ya. Ini kesyukuran kita. Kesyukuran ini kita wujudkan pada malam ini kita maulid. Apa bedanya maulid dengan maulud? Kalau maulud itu momentum saat lahirnya baginda Rasulullah SAW, jadi satu lagi itu. Ya, itu maulud. Kalau maulid waktunya bisa kita gelar bulan. Waktunya terjadi pada sekian ribu tahun yang lalu, lahirlah seorang anak laki-laki yang kemudian diangkat oleh Rasul, diangkat oleh Allah menjadi rasul. Itu ada momentumnya saat itu, tidak bisa diulang. Tetapi kalau waktunya kita ulang-ulang, yaitu pada saat 12 Rabiul Awal, yaitu tahun gajah. Tahun apa namanya? Tahun gajah. Apa surat Al-Fil? Coba bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil. Ya Allah, sering-sering baca ini. Ini adalah ayat yang menggambarkan peristiwa di kala Rasulullah SAW lahir. Di saat itu Rasulullah lahir, di mana besoknya ada sekelompok orang yang dipimpin oleh rajanya yang namanya Raja Abraham ingin menghancurkan Ka'bah. Itu sebabnya dinamakan dengan tahun gajah. Malu dulu ada penamaan Jabari Barat. Kalaupun tahun Hijriah itu dihitung sejak hijrahnya baginda Rasulullah dari Makkah ke Madinah, itu pun ditentukan pada masa Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Di dalam sebuah kitab namanya Hikmatul Ghurur ala Malam yang dikarang oleh salah satu ulama Salafiyah menyebutkan di malam Rasulullah SAW itu lahir, bukan malam sebenarnya pagi lah itu nanya. Sudah lewat waktu dari jam 12. Ada kejadian yang luar biasa, yang dimana kejadian itu pernah terjadi sekali dan akan terjadi lagi. Dua peristiwa besar. Peristiwa yang pertama yaitu di mana Rasulullah SAW lahir. Coba bayangkan bapak-bapak ibu-ibu, cahayanya baginda Rasulullah itu tidak hanya terang di Jazirah Arab, tapi keluar dari Arab, sehingga orang-orang yang melihat sempat melihat bahwa itu cahaya apa ini. Kok langit begitu terang?
cahaya dari baginda Rasulullah SAW. Sehingga terbukti cahaya Rasulullah SAW lebih terang daripada cahaya matahari, lebih terang daripada cahaya bulan. Apa buktinya? Di Sholawat 10, kalau yang pernah membaca Hidayat Rasulullah disebutkan di sana, salah satu keutamaan fisiknya Rasulullah, tidak pernah ada yang menginjak bayang-bayangnya Rasulullah, karena Rasulullah tidak punya bayang-bayang. Di Sholawat 10 dan Sholawat tidak pernah terlihat. Tidak pernah terlihat bayang-bayangnya Rasulullah. Kenapa? Cahaya baginda Rasulullah lebih terang, menolak tentunya cahaya yang lebih redup. Ini makanya itu terjadi. Terbukti kemudian kebiasaan orang Arab, jika dia lahir anaknya sebelum dilihat, maka dimasukkan dia ke dalam gentong. Apa gentong itu? Box ya, seperti jenis box. Dimasukkan ke sana. Yang pertama kali melihatnya bos bapaknya. Kenapa demikian? Karena adanya orang Arab waktu itu, ya, Arab emas. Kalau istrinya melahirkan, kalau perempuan maka dia masuk lubang, dikubur hidup-hidup. Tetapi kalau dia anaknya laki-laki, berbangga-bangga, berminggu-minggu pesta karena suka, dia senang bahagia mempunyai anak laki-laki. Terus siapa yang pertama kali melihat Rasulullah? Pertama kali yang melihat Rasulullah itu adalah kakeknya. Siapa nama kakek Rasulullah? Anak itu. Nah, ya. Siapa nama kakek Rasulullah? Abu Thalib atau Abdul Muthalib? Siapa? Abdul Muthalib. Tetapi belum sempat dibuka gentong itu, apa yang terjadi? Pecah. Tidak kuat menahan cahaya dari tubuh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kehebatan keutamaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada lagi yang terjadi pada malam hari, dan itu akan berulang-ulang sepanjang tahun, 1 kali setahun. Yang cahaya langit akan terang benderang, yang dimana para malaikat akan turun ke bumi, yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Yang satunya momen menurutnya Rasulullah itu hanya terjadi sekali. Tetapi kalau Lailatul Qadar akan berulang berkali-kali. Itulah sebabnya Bapak-Bapak Rasulullah, karena keutamaan apa saja yang melekat dengan nama Rasulullah, melekat pada diri Rasulullah pasti mulia. Umat-umat manusia yang dari zaman Adam sampai nanti kiamat, yang paling tinggi keutamaannya adalah umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berbangga menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya kebaikan di dunia, sampai nanti di akhirat nanti kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, kita akan didapatkan kemuliaan-kemuliaan. Makanya jangan pelit-pelit kita kalau disebut nama baginda Rasulullah, segera bersalawat dengan mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, kita coba bersalawat sama-sama ya. Sehingga di dalam Al-Quran, ibu-ibu, bapak-bapak, keutamaan Rasulullah dengan nabi-nabi yang lain itu, begitu Allah Subhanahu wa taala menyebut nama baginda Rasulullah, pasti melekat
tugasnya sebagai utusan Allah. Tidak disebut dengan Muhammad. Kalaupun ada Muhammad, maka dia akan disandarkan dengan kalimat yang lain yang menandakan bagaimana kemuliaan dari Rasulullah SAW. Allah saja yang menciptakan Rasulullah begitu menghormati. Makanya Bapak Ibu rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sholat. Allah tidak sholat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berhaji. Allah tidak berhaji. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa. Allah tidak puasa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berzakat. Allah tidak berzakat. Tetapi ada satu perintah Allah Subhanahu wa taala di mana perintah itu juga dikerjakan oleh Allah. Apa itu? Sholat. Sholat. Ada orang ateis yang bertanya kepada para ulama. Ateis itu orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan manapun. Tetapi bertanya, kalau sekarang apa yang sedang dilakukan oleh Allah? Apa yang sedang dilakukan oleh Allah? Nah, ulama jawab, bagi selawat. Mana dalilnya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah saja berselawat, apalagi kita. Soalnya apa? Di akhirat kelak, Bapak Ibu rahimahullah, di mana semua orang akan dihadapkan dengan situasi yang sangat mengkhawatirkan dengan nasib-nasibnya sendiri. Ada 5 kalau tidak salah syafaat yang melekat kepada diri Rasulullah SAW. Yang pertama, al-syafaat Nabi Rasulullah SAW, yaitu syafaat yang hanya khusus diberikan kepada Nabi Muhammad, tidak kepada nabi-nabi yang lain. Apa itu? Yaitu di mana nanti di akhirat orang menunggu kapan dihisab. Di padang mahsyar orang menunggu yang katanya anak-anak, maka hari itu akan diturunkan satu jengkal di atas kepala. Akan diturunkan satu jengkal di atas kepala. Semua orang merasa gelisah. Apakah dia termasuk ashabul yamin atau ashabul shimal? Apakah nanti dia yang akan termasuk golongan yang akan menerima kitab amalnya dengan tangan kanan, atau yang menerima amalnya dengan tangan kiri? Sehingga orang-orang kafir ini kapan itu segera, kalau memang saya harus masuk neraka, tapi segerakan bisa ini. Gonjang ganjing, kekhawatiran jamaah pada masyarakat dengan apa yang akan mereka hadapi, masuk surga apa masuk neraka. Tetapi mereka berusaha mendatangi nabi-nabinya. Nabi Adam didatangi, wahai Nabi Adam, engkau adalah bapaknya manusia, tolong kami, selesaikan keresahan kami. Apa kata Nabi Adam? Saya tidak berani menolong kalian nafsi-nafsi sendiri-sendiri, karena saya punya satu dosa, yaitu memakan buah goldi. Begitu juga didatangi Nabi yang lain, tidak berani. Sehingga apa? Datanglah umat-umat yang lain ini selain kita, selaku umat dari Rasulullah, untuk minta pertolongan, meminta pertolongan agar hisab itu disegerakan. Ini ya syafaat yang diberikan Allah SWT diwariskan kepada kita Rasulullah SAW. Yang kedua, sulusin min ummati Rasulullah SAW dakhala jannah bi ghairi hisab. Nah, ini kita masuk pada sepertiga ini keutamaan syafaat yang diberikan. Sebab kita adalah umat baginda Rasulullah. Sepertiga dari umat baginda Rasulullah akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa dihitung-hitung. Oh, ini masuk surga, ini masuk surga, ini masuk surga. Dilewati fase-fase yang lain, dilewati pemeriksaan yang lain, masuk surga, masuk surga, masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk yang kedua ini, geng. Mudah-mudahan termasuk, geng. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang akan diberikan syafaat kemudian adalah orang-orang yang sudah masuk neraka. Makanya nanti jika Rasulullah SAW sudah siap masuk surga, kenapa tidak akan masuk surga nabi-nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad sudah masuk ke surga?
tidak akan masuk surga umat-umat yang lain sebelum umat baginda Rasulullah SAW sudah masuk di dalamnya. Dari mana kita tahu? Rasulullah pernah bertanya di saat beliau akan wafat, wahai malaikat Jibril, apa fasilitas yang diberikan Allah kepadaku untuk menyambutku kembali kepadanya? Oh Muhammad, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, para malaikat berjejer untuk menyambutmu. Ruh para nabi sudah berbaris, kemudian bidadari sudah berbaris untuk menyambutmu. Begitu luar biasa penyambutan Allah. Tetapi apa kata Rasulullah? Bagaimana dengan umatku? Nah, ini pertanyaan ya Rasulullah. Bagaimana dengan umatku Jibril? Maka nyampaikanlah Jibril kepada Allah. Maka begitu kembali apa kata malaikat Jibril? Tidak akan masuk surga nabi-nabi yang lain sebelum engkau sudah masuk. Tidak akan masuk surga umat-umat yang lain sebelum umat-umat masuk. Begitu Rasulullah SAW akan masuk, kita izin untuk masuk neraka. Bukan berarti Rasulullah akan disiksa. Kenapa katanya malaikat Malik? Apa buka pintu neraka? Untuk apa? Saya ingin pastikan tidak ada satu pun umatku yang ada di neraka. Apa kata malaikat Malik? Tidakkah engkau izinkan satu saja umatmu saya siksa? Kalau tidak, saya tidak akan masuk ke dalam surga sebelum saya pastikan semua umatku sudah tidak ada di neraka. Baru kemudian Rasulullah masuk ke dalam surga karena sudah tidak ada lagi yang ada di dalam neraka. Nah, seperti itu. Kemudian siapa lagi yang akan masuk? Yang diberikan syafaat oleh Rasulullah, termasuk yang akan diberikan syafaat oleh Rasulullah adalah bahkan ahlul jannah, orang yang sudah masuk ke dalam surga itu juga akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang beruntung apa kita menjadi umat Rasulullah SAW? Kurang beruntung apa kita menjadi umat Islam? Tetapi Bapak Ibu rahimahullah, maka wajarlah sebagai bentuk cinta Rasulullah, beliau minta, ya Siti Fatimah pernah minta agar kedua anak beliau didoakan. Ada dua hal yang terjadi kepada Hasan dan Husain. Satunya wafat karena diracun, ya satunya wafat karena disembelih, dipotong kepalanya Husain bin Ali. Hasan itu diracun, Husain bin Ali itu terpisah antara badan sama kepalanya. Disampaikan kepada Siti Fatimah ini akan terjadi kepada apa kata Siti Fatimah, ya engkau adalah Nabi, engkau adalah Rasul yang doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Apa kata Rasulullah? Doaku bukan untuk anak cucu, doaku bukan untuk keluargaku, tetapi doaku untuk umatku. Kalau bapak-bapak ya, tidak mungkin bisa doakan ketika dikabul doakan jangan. Tapi Rasulullah tidak. Yang didoakan adalah umatku. Sehingga apa yang terkait Allah, ada beberapa hal yang disebutkan di saat Rasulullah akan wafat, di saat nyawanya berada di tenggorokan. Yang pertama disebutkan adalah An-Nisa, perempuan jaga perempuan. Ibu paling disayang. Baik. Andaikan tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada ibu-ibu ini, semua harus disembelih. Ya. Bersyukur ibu-ibu mungkin, bersyukur tidak ada dulu seperti ini. Sudah ada di dalam bangsa semua. Kenapa disembelih sama orang-orang kafir pada saat itu? Begitulah bagi ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu itu yang disebut? Karena sifatnya ibu-ibu itu adalah lemah keras. Mana yang disebut dengan lemah keras? Walaupun dia lemah, sesungguhnya keras. Ya, banyak ya laki-laki yang terjerumus karena perilaku perempuan. Bukan tertentu ini, gimana dia seperti itu. Tapi kalau ibu-ibu toleran kan, ini hanya di surga semua. Saya cantik-cantiknya kayak cantik-cantik juga di surga ini sudah tidak ada di surga ini. Kalau itu seperti itu, kalau dipuji itu ada yang pesawat yang langsung terus itu ada masjid itu. Makanya bapak-bapak jangan pelit-pelit puji istrinya. Kalau masak istrinya puji,
kebaikan lu, walaupun banyak haramnya. Karena memang iya, bentuk penghargaan kita terhadap istri kita. Kalau enggak saya menikah dengan kamu mungkin tidak bisa punya anak dulu, ada punya anak dulu. Setiap minggu dia hamil istrinya, tapi bagus kita. Andaikan tidak kamu yang menjadi istriku, mungkin saya tidak punya rezeki seperti ini. Karena iya, kalau seorang istri memiliki hati yang tenang, memiliki istri, seorang istri itu hatinya senang pada suami, apalagi Allah suaminya ibu-ibu itu akan mengambil rezekinya dari tempat yang tidak disangka-sangka. Makanya apa saja yang bapak ibu temukan dari suaminya banyak bersyukur. Banyak apa ibu? Ada beras bersyukur, ada uang bersyukur, tidak bisa makan bersyukur. Jangan tidak ada beras. Ya, tidak ada beras yang bersyukur. Kalau pergi suaminya ke ladang, saya mau ke ladang, ada begitu. Jangan takut bilang saya yang tadinya setengah hati suaminya pergi kerja, gara-gara saya yang hati di jalannya, ini parahnya, ya Allah. Sudah biasa. Itu sebabnya wanita itu disebut oleh Rasulullah karena apa di akhir zaman. Salah satu yang akan menjadi cobaan besar kita adalah perempuan yang laki-laki. 7 dari para setan itu adalah salah satunya perempuan. Makanya di surga bapak-bapak, ya, bapak-bapak nanti kalau masuk surga, yang temenin itu bidadari. Kalau ibu itu masuk surga tidak ada bidadarinya. Kenapa? Bapak wanita itu lebih senang mendekat harta memang itu kiprahnya. Ya, fasilitas surga itu harta. Tapi kalau bapak-bapak itu adalah dia dengan bidadari. Kira-kira nanti ibu-ibu kalau ke surga ketemu dengan suaminya ternyata dikelilingi bidadari, ibu-ibu cemburu apa enggak? Dan ada orang yang di surga itu dunia saja. Jangan sampai buat hal yang tidak. Pokoknya kalau belum kau melangkahi mayatku jangan pernah minta. Terus ada yang meninggal istrinya. Begitu setelah kita maaf, ya, kita maaf kalau sebentar dulu kata suaminya, turunkan istri saya. Bingung yang angkat jenazah. Begitu diletakkan istrinya dirangkami 3 kali di kanan, kurang ajar. Orang sudah meninggal, dirangkami. Begitu dibawa ke kubur, sebelahnya ada kata di atas nama keluarga, kebetulan yang menyampaikan suaminya. Salah satu istrinya maaf bapak ibu. Mungkin tadi bapak-bapak ibu bertanya, kenapa saya langkahi jenazah istri saya? Soalnya begini bapak-bapak, kalau saya tidak melangkahi jenazahnya, saya tidak akan dapat nikah lagi. Kata dia, kalau tidak melangkahi mayatnya jangan nikah. Dilangkahi dulu. Nah itu. Ini pesan Rasulullah Anissa yang musikanya Rasulullah pada ibu. Makanya lagi masa bagian mananya Allahumma shalli ala Muhammad. Lagi ada di mana? Banyak baca selawat. Insya Allah berkah. Apalagi saat cuci beras. Nih dulu. Apalagi saat cuci beras. Putar berasnya kemana? Ke arah dari kiri ke kanan sambil baca selawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Insya Allah. Ya. Karena apa? Selawat itu adalah obat. Maka nasi yang tadinya hanya nasi biasa, maka berubah nilainya, berubah keberkahannya. Sebab apa? Dibacakan selawat. Nah ini hadisnya. Yang kedua, perintah Rasulullah SAW dirikan sholat. Ini kuncinya. Sholat itu adalah penimbang. Sholat itu adalah kunci. Taruh ibu-ibu punya harta yang banyak, ya, harta yang banyak di dalam rumahnya, tetapi tertutup tidak ada kuncinya, tidak bisa dimanfaatkan. Karena ada orang yang berwajib seperti ini. Saya tidak sholat saja yang saya tidak lakukan.
puasa puasa, zakat zakat, sedekah. Dan sholat saya lakukan. Bagaimana dengan itu? Apakah saya selamat? Logikanya seperti tadi. Pahalanya banyak, tetapi terkunci dia sebab apa? Tidak mengerjakan sholat. Hati-hati. Mau susah sholat, mau ada ahli maksiat sholat. Bagaimana bisa dicampur antara yang baik dan buruk? Tidak akan tercampur. Ibarat minyak dengan air. Pernah ingin melihat air bercampur sama minyak? Tidak bisa. Coba aja. Artinya apa? Itu sebabnya di sebelah kanan itu ada mereka rokib. Kalau di sebelah kiri itu apa namanya? Yang mencatat keburukan itu namanya? Adil hebat. Siapa tuh agamanya ya? Luar biasa agamanya. Artinya apa? Malaikat rokib tidak akan mencatat amal buruknya orang, karena tugasnya mencatat amal baik. Malaikat atid tidak akan mencatat kebaikan orang, karena tugasnya mencatat amal buruk. Sudah. Dari mana nanti tidak begitu di yaumul mizan? Ditimbang ini kebaikannya yang dari catatan malaikat rokib, ini keburukannya dari catatan malaikat atid, maka ditimbang mana yang lebih banyak. Kalau ternyata amalnya yang lebih banyak, amal baiknya banyak, maka masuk surga. Ditambah lagi dengan syafaat. Begitu juga nanti ternyata kalau yang berat itu adalah amal buruknya, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Nah, jangan berpikir, saya akan sholat, soalnya masih saya curi ayam tetangga. Jangan. Sholat saja. Oh masih saya jumpa dengan sholat. Jumpanya anaknya tercatat, sholatnya tercatat. Artinya apa? Nih dulu kita tidak hidup di dunia seperti ini. Ya, ada makhluk Allah namanya iblis. Yang diinginkan oleh iblis itu tidak hanya membuat kita terjerumus, tetapi kesuksesan yang diinginkan oleh iblis itu, oleh setan itu, kita berhenti berbuat amal selesai. Kalau kemudian ini yang terjadi, maka kebaikan itu akan hancur, tidak ada gunanya. Bagaimana saya akan diampuni Allah? Dosa saya terlalu banyak, sudah sampai balik saya tidak pernah sholat, saya masih berbuat jahat. Ada orang yang pernah melakukan dosa, yaitu membunuh orang 98 orang. Akhirnya dia ingin bertobat, bertanya kepada orang yang ke-99, dosa saya sudah banyak. Saya berzina, saya minum, saya mencuri, saya merampok. Akankah Allah akan mengampuni dosaku? Apa katanya? Tidak akan diampuni. Membunuh satu orang saja hukumnya sama dengan membunuh semua manusia. Bagaimana Allah akan mengampunimu? Karena jengkel tidak mendapat jawaban yang diinginkan, lalu akan terjadi. Dibunuhlah orang ini, lengkap 99 yang dibunuh. Satu lagi baru berapa? 99 tambah 1 ada? 100. Nanyalah kepada orang yang 100. Kebetulan orang yang 100 ini agak alim, memiliki pengetahuan. Andaikan saya bertobat, diterimakah tobat oleh Allah? Apa kata Bang Ali? Kamu akan diterima tobatmu agar dengan syarat kamu tobatan nasuha. Yang disebut dengan tobatan nasuha, berhenti berbuat yang menyebabkan kita berdosa. Yang kedua katanya, kamu pergi dari kampungmu, karena saya lihat yang menjadi penyebab kamu seperti ini adalah kampungmu yang buruk, orang-orang yang buruk, sehingga engkau menjadi orang yang buruk. Akhirnya orang ini pergi. Ya, dia sudah tekad untuk bertaubat, memperbaiki dirinya, kemudian dia keluar mengikuti kata orang lain. Tetapi di perjalanan dia meninggal. Maka turunlah malaikat azab dengan malaikat rahmat. Orang ini harus masuk neraka karena dia sudah membunuh 99 orang. Oh tidak, kata malaikat rahmat, dia sudah bertobat, harus masuk surga. Berdebat. Akhirnya apa? Minta petunjuk kepada Allah. Apa kata Allah? Ukur dia. Mana lebih dia dekat dari kampungnya, atau dia lebih dekat dari kampung tempat dia bertobat. Sebenarnya orang ini dia lebih dekat dari kampungnya. Artinya apa?
Kalau dia dekat dengan kamunya, dia masuk neraka. Tetapi apa terjadi? Kekuasaan Allah, bumi ini bergeser menyelamatkan orang itu. Ternyata begitu diukur oleh malaikat lebih dekat dari tempat dia berhijrah, tempat dia bertaubat. Akhirnya apa Bapak Ibu Allah? Sebanyak apapun dosa kita, saya yakin, ya, mungkin di antara ibu-ibu, bapak-bapak yang lebih banyak dosanya, ya. Tapi apa yang harus menjadi optimis kita? Barang siapa yang tidak percaya dengan Maha Pengampun Allah, maka dia sudah meremehkan Allah sebagai Tuhan yang Maha Pengampun. Andaikan dosa kita dari bumi sampai langit itu penuh, maka Allah lebih besar rahmatnya, lebih besar ampunannya daripada murkanya Allah. Kita harus yakini. Kuncinya apa? Pesan Rasulullah yang kedua, yaitu as-shalah, apapun terjadi, jangan sekali-kali coba kita tidak mengerjakan sholat. Karena sholat itu kalau kita bahas, nantilah kita bahas mungkin di saat Isra Mi'raj panjang. Ya, ini harus dijaga. Yang ketiga, Rasulullah umatku, ya Allah, kita yang bisa disebut. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, makanya tadi ada doa selawat Isra'ul ummah. Itu di awal tadi sebut Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Ya Allah, keluarkan, ya, selesaikan masalah-masalah yang ada pada umat Rasulullah. Serta Allah Subhanahu wa taala, bahkan rijaan umat Muhammad Rasulullah, ya Allah, keluarkan semua umat Rasulullah dari kesulitan hidupnya, dari penderitaannya, dari keluh kesahnya. Warham umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmati umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang tambahannya itu barisya wa basain adalah Allah Taala yang hakim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ditambah oleh Syaikhul wala nasab. Itu adalah apa? Agar negara Rasulullah itu artinya kebangkitan tanah air. Maka selawat umat, apa katanya salah satu yang saya dengar langsung, yaitu Syekh Fuad dari Malaysia, datang ke Bapak. Barang siapa yang mengamalkan 10 kali doa selawat umat, Allahumma shalli ala Muhammad 10 kali sehari, maka dia akan sampai kepada derajat itu ulama afdal. Yang disebut dengan ulama afdal itu ibu-ibu, bapak-bapak, bumi itu berada di antara dua telapak kakinya, tidak ada jarak, berarti tidak ada waktu, semuanya sudah dikuasai. Mudah-mudahan kita semua asbab kita dekat kepada Rasulullah, diberikan anak-anak turunan ini yang soleh-soleh. Mudah-mudahan dengan paling-paling yang kita lakukan seperti ini, ibu-ibu dijadikan nanti bidadari syurga. Ada bidadari yang paling cantik, yaitu Ainul Baqiyah namanya. Begitu berlapis-lapis, ya. Pintu pertama cantik, pintu kedua lebih cantik, pintu ketiga lebih cantik, pintu yang terakhir itu ada Ainul Baqiyah, seorang bidadari yang cantik luar biasa. Tetapi ternyata ada yang lebih cantik dari Ainul Baqiyah. Siapa dia? Ayo. Mudah-mudahan di antaranya ini ibu-ibu sini, yaitu mar'atus solehah, istri yang solehah. Apapun yang diinginkan suaminya diikuti, apapun yang diinginkan suaminya dipenuhi. Karena ibu-ibu, kesuksesan seorang perempuan itu dia tidak di luar rumah, tetapi kesuksesan yang didapatkan oleh seorang perempuan, orang ibu, adalah di dalam rumahnya. Prestasi tertinggi yang ibu-ibu dapat adalah apa? Yaitu mendapat ridho dari suaminya. Kebahagiaan tertinggi yang didapat oleh istri, yaitu memiliki, mampu dia mendidik anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Namun yang segala itu, Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, insya Allah kalau mencari keberkahan malam sudah cukup keberkahannya. Kenapa? Tadi kita baca Quran, kita sudah sholawat, sekarang ini kita sudah silaturahim, nanti ada dulangnya. Enggak ada, alhamdulillah ada dulangnya. Ya. Dulang itu juga bagian dari sholat. Makanya banyak masalah.
Begini katanya bacaan di bawah ini. Sallallahu ala Muhammad, bulannya dibagi empat. Ya Allah sedikit amat, yang banyak di depan Ustaz. Karena juga ini di depan Ustaz. Kalau yang anak kita sedikit ini makanya nanti hanya itu. Gelang-gelangnya itu hanya di depan Ustaz. Anak ini tumpuk aja kira-kira. Nah, jadi soal itu bahwa bagaimana selawatnya yang dapat pertanyaan kan. Demikian Bapak-Bapak Ibu rahimahullah, maaf kalau ada yang salah, ada yang sampaikan itu adalah kebodohan saya, kekurangan saya. Kalaupun ada kebenarannya, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita sendiri, kita semua untuk mengambil keberkahan dan kebaikan dari semua itu. Jazakumullah khairan. Sekian. Allahumma iqbal hadi ila sabilil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kita doain untuk kita semua. Alhamdulillah.